Amin, amin. Doakan sama beliau. Terus beliau Habib Salim tanya, anak inti perempuan sudah kawin? Belum Habib, belum, katanya si Habib ini. Belum kawin Habib. Apa kata Habib Salim? Sudah, anak inti perempuan kawinkan sama, nuding sama saya ini. Kawinkan sama ini, Sayyid ini. Iya, insyaallah Habib, insyaallah Habib. Cuman salahnya saya itu Pak. Pertama datang Habib Salim ke Banyuwangi, diantaranya berkunjung ke rumah Al-Walid Ali Zainal Abidin bin Husain Al-Muhaddar Al-Barhum. Datang ke rumah, minap di rumah Habib Salim. Beliau diantaranya juga Al-Faqir pernah ketemu beliau ketika nyambang beliau sakit di rumah sakit Surabaya. Fakir pada waktu itu nyambang bersama akhi, saudara saya. Habis subuh, alhamdulillah kesempatan bisa masuk ke kamar beliau. Beliau duduk di atas ranjang di rumah sakit. Kami berjabat tangan, Masya Allah, dengan tawaduknya beliau. Beliau menyapa kepada kami, ditanya namanya. Bahkan beliau tanya kepada Al-Faqir, tazawwajta, sudah kawin? Pada waktu itu belum kawin. Belum Habib. Mau jawab bahasa Arab buletan Pak. Ditanya sudah kawin, untung pertanyaannya singkat, bisa dipaham. Lama Habib, belum. Apa kata beliau sambil tersenyum? Miskin, 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 kata beliau. Kesian, kesian, kesian. Jadi yang tak kawin kesian ini. Tak berselang lama, ada yang ziarah juga datang. Satu Habib tidak terlalu sepuh, salaman sama beliau, kemudian ngomong sama Habib Salim. Habib Salim, ini saya langsung terjemahkan saja. Habib Salim, saya punya anak sakit, mau berobat ke Singapura, doakan semoga cepat sembuh. Amin, amin. Doakan sama beliau. Terus beliau Habib Salim tanya, anak inti perempuan sudah kawin? Belum Habib, belum, katanya si Habib ini. Belum kawin Habib. Apa kata Habib Salim? Sudah, anak inti perempuan kawinkan sama, nuding sama saya ini. Kawinkan sama ini, Sayyid ini. Iya, insyaallah Habib, insyaallah Habib. Cuman salahnya saya itu Pak, habis pulang tak saya kejar itu Habib itu. Cuman mungkin ini jalannya takdir saya dapat istri saya yang sekarang ini. Alhamdulillah. Ketawaduan beliau, Masya Allah. Siapa beliau, siapa kami, kan gitu Bapak. Siapa beliau, siapa kita, siapa saya. Tapi bagaimana? Kenapa? Turun kelas Bapak. Itulah yang diperintahkan baginda besar Nabi Muhammad SAW kepada siapapun saja yang punya ilmu. Kallimun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara orang sesuai dengan kelasnya, kelas ilmunya. Siapa yang diajak ngomong ini? Anak TK? Maka tanyakan urusan TK. Anak SD, anak SMP, anak SMA. Jangan anak TK diajak bicara materi anak SMA. Tak ngerti anak TK-nya. Yang salah bukan anak TK-nya, gurunya yang salah. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan juga beliau ibadahnya luar biasa. Kita saksikan, dan sebagian besar panjenengan juga menyaksikan. Al-Faqir saya, para hadirin, para rawuh, beberapa kali Habib Salim datang ke Indonesia, alhamdulillah ikut juga ngikuti Habib Salim bersama almarhum Al-Habib Hashim bin Abdullah Segaf, dan juga bersama saudara saya, kakak saya Sayyid Hadi bin Ali Al-Muhdar. Itu kita lihat di mobil, para hadirin barawah, kadang-kadang terlihat itu ya, di mobil itu salat beliau, salat, dan juga lomannya luar biasa yang sering diceritakan kepada kita. Dermawannya Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Di antaranya datang sebelum terakhir. Itu datang, Habib Salim datang sebelum terakhir.
itu Al-Faqir ikut ngawal beliau ya bareng sama kakak sama Habib Hashim ini. Terakhir pertemuan sama Habib Salim di Malang, ingat itu, di rumahnya Sayyid Al-Ustadz Abdul Qadir Jilani Al-Habsyi di Malang. Sebetulnya pada waktu itu pertemuan di Malang itu terakhir Bapak, itu pertemuan cuma khusus santri saja. Di Habib Salim pertemuan sama alumni, Habib Hashim, Habib Hadi, kakak saya, dan juga Habib Saleh bin Jidan juga. Terakhir para hadirin, saya karena bukan alumni, saya di luar, tidak masuk. Terakhir acaranya di pertemuan itu Habib Salim bagi-bagi uang. Jadi santri alumni ini masuk ke kamar salaman sama Habib Salim. Pada waktu itu alumni dapat $200. Dia bilang ngasih $200. Pada waktu itu $1 sekitar 12 atau 13 ribu. Itu alumni dapat $200. Masuk, sudah. Selesai alumni, uangnya masih banyak. Itu tas-tasan uang itu. Habib Salim. Alumni masih banyak. Kata Habib Salim ngomong sama santrinya, mana masukkan lagi. Sudah Habib, sudah ada, sudah selesai. Yang lain bukan alumni. Suruh masuk, kasih masuk. Ini mungkin rezekinya saya ini mungkin. Masuk yang bukan santri, yang bukan alumni masuk. Yang bukan alumni berarti dapat $100. Bukan santri dapat $100. Saya masuk ke kamar, dapat giliran, ternyata Habib Salim di dalam kamar itu yang dampingi ada beberapa santri, di antaranya satu ada teman saya dulu mondok di Habib Taufik Assegaf. Kemudian dia nasibnya lumayan bagus, berangkat juga ke Hadramut. Dia tahu perhatiin teman saya nih, namanya Sayyid Ahmad Ba'agil, Ahmad Helab itu, iya. Sayyid Ahmad Ba'agil, Masya Allah, baik orangnya. Dia tahu perhatiin Ahmad ini, kalau saya ini sekedar cerita perhatian Al-Walid Al-Marhum Ali Zainal Abidin itu sebelum meninggal sudah daftarkan saya sama adik untuk berangkat ke Tarim Hadramut. Daftarkan saya sama adik saya Muhammad. Sudah oke semuanya, yang berangkatkan sudah oke, Abah sudah oke, Habib Taufik sudah oke juga. Kemudian Syawal akhir Abah meninggal. Kemudian saya pulang dari pondok, ternyata Umi bilang yang berangkat satu saja. Yang satu kawin wis. Oh iya, cocok sudah. Ternyata yang berangkat adik, yang saya kawin. Sehingga kemudian tidak jadi ke Hadramut, tidak jadi berangkat. Tapi semoga dicatat sama Allah niat saya, semoga termasuk pecinta-pecinta Tarim, ya Tarim wa ahlaha. Dan semoga ini kabar gembira buat saya ini. Ta'adutan binikmah, cerita ini. Ini teman saya Habib Ahmad tadi itu tahu kalau saya mau berangkat tidak jadi karena Abah meninggal. Begitu saya masuk, saya pada waktu itu masuk sama kakak Habib Hadi. Habib Hadi masuk dulu. Selaman Habib Hadi dapat 200 alumni. Saya masuk mau selaman sama Habib Salim, teman saya Habib Ahmad ini ngomong, Habib, ini Habib mau berangkat ke Hadramut, cuman tidak jadi, abahnya meninggal dunia, sehingga tidak jadi berangkat. Habib, apa yang dilakukan Habib Salim? Diambil $200 berarti. Saat diambil 2 lembar, $200 diserahkan sama saya. Itu kita pandai punya duit itu. Bondo melok tok itu saya itu. Senengnya luar biasa menerima uang $200, kelinyis masih anyar itu uangnya itu. Asik, seneng, bahagia dikasih uang $200, tapi yang lebih bahagia lagi saya mohon kepada Allah, semoga ini tanda, semoga saya ditulis muridnya beliau ini. Kenapa? Kalau alumni $200, kalau bukan alumni dapat 100, saya dapat semoga termasuk alumni saya ini.
Entah ini harapan saya, ini cita-cita saya, semoga itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Sehingga Nabi Muhammad bersabda, siapa yang menyaksikan orang-orang di dalam urusan agamanya kepada lihat orang yang levelnya di atasnya. Urusan dunia, lihat yang di bawahnya. Allah tulis menjadi orang yang sabar, orang yang syukur. Jadi para hadirin para nggih, kita ini hadir hal seperti ini bukan ini istimewa para hadirin. Diperdengarkan kepada kita ceritanya aulia, diperdengarkan kepada kita manaqib ini, biografinya aulia ini, agar supaya di antara hikmahnya ini masuk ke hadis ini saya panjenengan. Jadi orang yang sabar, jadi orang yang syukur, lihat orang yang urusan agama di atas kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika urusan syukur, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kau bersyukur, aku tambah pasti anugerah dariku. Saya panjenengan ini dengarkan Habib Salim ceritanya, dan kita yakin ini beliau orang hebat di atas kita. Ditulis semua Allah orang syukur, dan semua Allah nanti akan ditambah rezeki kita semua Allah SWT. Tak main-main ini. Dan yang kedua ditulis jadi orang yang sabar. Bagaimana tentang sabar? Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar yang ditulis oleh Allah pahalanya tanpa limit, tanpa batasan. Tanpa limit, tanpa batasan. Jadi orang yang syukur, jadi orang yang sabar hanya dengan melihat orang-orang yang level agamanya di atas kita. Ibadah apa ini hadirin? Cuman ibadah ngelihat saja. Cuman ibadah ngelihat saja. Mulut tak ngomong, tangan tak bergerak, kaki tidak bergerak, ngelihat saja dengan pandangan kita. Pendidikan dari baginda besar Nabi Muhammad SAW untuk gimana kita melihat kehidupan di sekitar kita ini. Dan jangan sampai waliyadzubillah min dzalik, kita ini urusan dunia, urusan fasilitas dunia, urusan kendaraan, urusan gadget, urusan HP, urusan pakaian, urusan rumah, urusan dunia, melihat orang yang di atas kita. Tapi giliran urusan ibadah, urusan semangat cari ilmu, urusan ngaji, urusan kebaikan, kita lihat orang yang levelnya di bawah kita, diancam oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW, hati-hati, tidak Allah tulis jadi orang yang syukur, dan Allah tulis jadi orang yang sabar. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau bukan orang yang syukur, takutnya nanti masuk dalam firman Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalian kufur nikmat, kalian tidak syukur atas nikmat yang Allah berikan, awas, azabku keras. Azabnya Allah ini bukan cuma neraka, azabnya Allah ini banyak para hadirin hadirat. Di antaranya azabnya Allah sumpek, azabnya Allah bingung, azabnya Allah jenuh, azabnya Allah sempit hatinya. Kenapa? Dia tonggonya mobilnya lebih bagus, panas kan gitu. Tonggonya tumbas kursi pojok, mumet itu. Tonggonya tumbas sepeda motor anyar, sakit perut. Tonggonya tumbas motor anyar, geblak setruk terus. Waliyadzubillah min dzalik. Urusan ibadah, lihat kepada di bawahnya. Takutnya bukan jadi orang yang sabar. Apa tentang orang yang tidak sabar? Nabi Muhammad bersabda, man radhiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sakhat. Ketika diuji oleh Allah, dia ridha, Allah juga ridha. Tapi ketika diuji oleh Allah, dia tidak ridha, dia marah-marah, Allah juga marah juga. Kadang-kadang keluar dari lisannya, ya Allah, saya sudah ibadah, ya Allah, saya sudah berbuat baik, kok tetap kehidupan saya seperti ini, ya Allah, marah sama Allah. Ketahuilah, Allah lebih marah kepada hamba tersebut. Sehingga semoga kita camkan sabda baginda besar Nabi Muhammad SAW di dalam hati kita, menjadikan pola fikir kita mengikuti pesan Nabi Muhammad SAW untuk menghadapi kehidupan kita
yang semoga Allah berikan sukses dunia sampai akhirat. Dan apa itu pesan Nabi sekali lagi, urusan dunia lihat kepada orang yang di bawah kita, urusan ibadah, urusan kebaikan lihat orang yang di atas kita, dan cara untuk memberikan semangat tersebut untuk berbuat kebaikan melihat orang-orang di atas kita dengan cara kita seperti ini hadir ke peringatan-peringatan haul-haul orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, semoga sukses dunia akhirat, semoga bahagia dunia akhirat. Semoga Allah tulis kita semuanya menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang syukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.